untuk pelaku kekerasan seksualnya langsung. Oke. Ya. Oke, sebelum ke pemateriannya, izinkan saya membacakan dulu CV dari pematerinya. Nama Ais Surasa, SHMH, lahiran dari Tasikmalaya, asli dari Tasik. Kalau Asgar, asli Garut, ini atas, asli Tasik. 5 September 1996, jenis kelaminnya laki-laki, masih jomblo kayaknya nih, belum menikah soalnya. Tinggi badan 170, dan berat badan 70 kilo. Pendidikannya S2-nya di UIN Bandung, ilmu hukum dengan IPK 3,72. S1-nya di UIN Bandung juga, hukum pidana Islam. Dan alumni dari MAN Sukamanah, alumni dari MTSN Salawu, dan juga SDN Linggajaya. Pengalaman organisasinya dan kerja banyak banget. Yang pertama dari anggota Paskibraka Sukamanah, ketua murid atau KM dari jenjang SD sampai MAN, ketua bidang keamanan, ketua bendahara, staf ahli bidang perkembangan intelektual HMJ Hukum Pidana Islam, ketua bidang kode etik HMJ Hukum Pidana Islam, panitia pelaksanaan Mubes Partai Hanura di Bandung, magang di Kemenaker Tasikmalaya, staf ahli Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat, mantan sekretaris umum PW Hima PW Jawa Barat, dosen di beberapa kampus di Kota Tasikmalaya sampai sekarang. Dan prestasinya juga luar biasa. Dia mendapatkan banyak prestasi, salah satunya mendapatkan beasiswa jurusan perguruan tinggi, masuk studi S1 lewat jalur prestasi atau SPAN PTKIN, menyelesaikan studi S1 selama 3,5 tahun. Wow, biasanya rata-rata 4 tahun. Menyelesaikan studi S2-nya selama magister ilmu hukum, pernah mendapatkan tawaran beasiswa 3 di Kemenag juga, juara 1 pertandingan futsal, juara 2 Marawis, juara 2 membaca kitab kuning juga, ranking 5 besar selama di MAN Sukamanah. Kontaknya ini buat teman-teman yang mau kontak Kang Ais atau Ais, bisa di IG-nya Ais Surasa 05 dan di Facebook-nya Ais Surasa, atau di emailnya Ais ini di aissurasa05@gmail.com. Oke, gitu aja untuk sekilas CV, pembacaan CV singkat dari Bapak Ais ini. Insya Allah kita sekarang langsung masuk ke pematerian dari Ais ini. Insya Allah dimulai. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Sambil saya share screen aja. Terima kasih kepada moderator. Kedengaran? Dengaran nggak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tampil. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Jea dan beserta tim yang bisa mengundang saya untuk bisa tampil di rumah NIIS. Masya Allah, ini sangat berharga bagi saya dan keilmuan ke depannya. Nah, dalam pertemuan kita kali ini akan membahas tentang tindakan hukum untuk pelaku seksual dalam perspektif hukum pidana dan hukum Islam. Jadi bisa pada dasarnya judul ini sudah biasa dalam perkuliahan ataupun di keilmuan pada dahulu. Secara tidak langsung kita sudah mengetahui bahwasannya tindakan hukum ini sangatlah penting bagi seseorang yang terkena ataupun mengalami sebuah pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual begitu. Coba Kang Eki ditampilkan slide-nya. Bentar, Kang. Agak error.
Oke, sembari melihat materi itu sudah ada ya di moderator. Saya kasih, silakan dibaca. Pada dasarnya, kita ambil dulu kata pelecehan seksual ataupun tindakan hukum bagi seseorang ataupun pelaku yang melakukan tersebut begitu. Pengertian pelecehan seksual. Kang Eki bisa gak? Lagi error Kang, ini biasanya cuma segini nggak Bisa apa-apa, gak kelihatan itu? nggak? Cuma Oh, segini iya. bisa nggak? Kelihatan nggak Kang? Kalau segini? Suara saya kedengaran? Kedengaran nggak? Jelas. Oh iya. Ya, siap. Oke, lanjut ya. Siap. Terima kasih pada teman-teman yang bisa mengikuti webinar ini. Insya Allah keilmuan yang akan kita dapat ini sangat bermakna bagi kehidupan kita di masa yang akan datang dan apa yang kita jalani. Begini, pelecehan seksual itu nampaknya istilah yang baru. Istilah tersebut muncul kalau kita ingin membedah sejarah itu pada dasarnya itu kata pelecehan seksual itu muncul di daerah Amerika. Kata itu. Istilah tersebut muncul di Amerika sekitar tahun 70-an. Mengikuti pergerakan kaum perempuan. Seiring berjalannya waktu, lanjut ke tahun 1970-an, istilah pelecehan seksual itu telah umum dipakai di Inggris. Karena perempuan makin banyak memasuki dunia kerja, tingkat pelecehan seksual semakin meningkat, baik setelah terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya. Pelecehan seksual itu dirasakan sebagai pelaku intimidasi karena perbuatan mereka memaksa seseorang terlihat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek, sebagai pemuas nafsunya begitu. Kemudian gini, kita tahu bahwasannya dalam judul kita ini kejahatan seksual dalam kitab undang-undang hukum pidana kita yang berlaku di Indonesia. Perbuatan pidana ataupun pertanggungjawaban pidana masuk dalam kualifikasi hukum pidana material. Secara prosedural, penuntutan termasuk pada kualifikasi hukum pidana formil yang umum dengan hukum acara pidana. Jadi tidak jauh begitu. Tidak jauh bahwasannya apapun yang menjadi sandaran dalam kitab undang hukum pidana ini pasti tidak akan terlepas dari kitab hukum acara pidana. Begitu. Oke, kita masuk ke dalam suatu aturan hukum begitu. KUH pidana ini mengatur kejahatan kesusilaan. Itu lebih tepatnya begitu. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana seseorang itu dihukum ataupun mendapatkan hukuman yang sangat setimpal, apabila berperkara di pengadilan itu dia akan mendapatkan suatu hukuman, begitu kiranya. Beda lagi kalau misalkan seseorang itu melakukan kejahatan seksual tapi tidak dibawa ke ranah hukum, otomatis tidak akan dituntut dengan pasal-pasal sekian begitu. Nah, kita ambil kasus bahwasannya banyak sekali kasus yang sering terjadi
di negara kita, jangan jauh-jauh lah. Kalau misalkan seseorang masuk ke dalam kejahatan ini, kemudian diperkarakan, dibuatkan menjadi suatu laporan, nanti itu dia itu akan dikenai tentang kejahatan kesusilaan. Kalau kita di kehidupan kita itu bab apa, ayat berapa, hukumannya berapa, begitu. Itu lebih jelasnya begitu. Kejahatan dalam kitab undang hukum pidana ini diatur dalam buku 2 kitab undang hukum pidana bab 16 mulai dari pasal 281 sampai pasal 299. Nanti bisa dibaca oleh teman-teman ataupun yang bisa hadir di sini. Insya Allah yang hadir di sini ada guru saya, ada profesi, ada yang sahabat karib saya. Insya Allah di sini kan ada orang-orang yang mengenal saya dan mengerti tentang pembahasan ini. Jadi kita garis bawahi dulu nih. Seseorang itu dikenakan sanksi ataupun pidana dalam kejahatan seksual ini diatur dalam pasal 281 sampai pasal 259. Adapun bunyi ayat ataupun hukumannya itu berbeda-beda, tergantung pada jenis kejahatan tersendiri. Kemudian, kenapa dalam kitab undang hukum pidana ini hanya dibaca ataupun ditulis tentang kesusilaan begitu. Jadi begini, kita ketahui bahwasannya kitab undang hukum pidana ini adalah peninggalan zaman Belanda ataupun zaman kolonial. Secara tidak langsung masih baku terhadap perilaku masa lalu. Adapun dendanya sebagiannya itu kadang ada masih rupiah-rupiah tersendiri begitu. Kemudian begini, dalam kitab undang hukum pidana ini ada banyak sekali ataupun ada beberapa kejahatan yang diklasifikasikan terhadap kejahatan seksual ataupun kejahatan kesusilaan. Mana diantaranya itu kejahatan pornografi, perzinahan, perkosaan, pencabulan, perbuatan cabul, pencarian dengan cara memudahkan, memfasilitasi perbuatan cabul, dan masih banyak lagi. Kemudian kita mengenal lebih dalam apa saja sih bentuk-bentuk pelecehan seksual itu. Yang pertama itu ada istilah gender harassment. Apa itu gender harassment? Artinya pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin atau seksis, begitu. Itu yang pertama, kejahatan tingkat pertama ataupun bentuk-bentuk pelecehan seksual yang pertama, yaitu gender harassment, yaitu pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan kelamin. Jadi seseorang itu merendahkan lawan jenisnya itu berdasarkan kelamin. Itu dinamakan kejahatan pertama pelecehan seksual itu gender harassment. Jadi melihat jenisnya begitu. Bentuknya, misal gini, gender harassment itu ini bisa dicontohkan misalkan begini, cerita porno atau guraian yang mengganggu, kata-kata seksual yang kasar, kemudian kata-kata seksual tersebut ditujukan kepada seseorang, begitu. Itu pelecehan seksual gitu. Padahal itu hanya sekelas ucapan saja gitu. Tapi dia tuh melakukan itu berdasarkan gender ataupun jenisnya. Itu yang pertama. Kemudian pelecehan ataupun bentuk pelecehan seksual yang kedua itu ada seduction behavior. Apa itu seduction behavior? Adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh
bersifat seksual. Jadi sudah jelas ya dalam pengertian ini gitu. Jenis-jenis pelecehan seksual ini yang kedua itu ada seduction behavior atau rayuan dan permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual. Sifatnya bagaimana? Sifatnya bisa merendahkan tanpa adanya suatu ancaman ataupun yang lain-lain begitu. Misalkan rayuan tertentu agar dia bisa menikmati apa yang dia inginkan begitu. Itu yang kedua. Nah, jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk pelecehan seksual ini tidak ada di dalam slide ya. Jadi di dalam slide ini hanya titik fokusnya saja begitu. Aturan yang mengatur dan hukuman yang bagaimana begitu. Kemudian begini. Bentuk pelecehan seksual yang ketiga itu adalah sexual bribery atau sexual bribery begitu. Apa itu? Sexual bribery itu adalah ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual. Jadi intinya ajakan gitu. Bedakan ya antara rayuan dan ajakan itu berbeda begitu. Itu yang jenis yang ketiga, jenis pelecehan seksual. Ada banyak sekali jenis-jenis pelecehan seksual ini, ada sampai kurang lebih 4 jenisan. Kemudian begini, kita melihat ke hukum Islam. Orang yang melakukan kejahatan seksual ini dikenakan ataupun dijatuhi hukuman dengan berbagai jenis. Hukumannya itu ada 3 jenis. Yang pertama itu bisa dikenai kisos, kemudian bisa dikenai diat, kemudian bisa dikenai denda ataupun bisa dikenai ta'zir begitu. Itu dalam pandangan hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam itu pelecehan seksual sangatlah tidak terpuji. Agama kita mengajarkan agama yang sangat fitrahnya baik. Umumnya bagaimana? Hal yang paling sempurna sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup. Bagaimana agama Islam itu menuntun umatnya agar bisa sesuai dengan apa yang diajarkan dengan Al-Quran. Begitu. Dan begini, dalam pandangan hukum Islam ini, kejahatan ataupun perbuatan seksual ini dipandang sebagai perbuatan tercela. Karena apa? Agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling hormat menghormati, untuk bisa saling menghargai, untuk bisa saling mengayomi, plus bisa saling satu sama lain berhubungan dengan baik. Itulah ciri agama Islam begitu. Itu dalam agama Islam. Kemudian begini, pelecehan seksual sudah dapat kita pahami. Apa? Sebenarnya pelecehan seksual itu tidak sekedar bentuk rayuan, tidak sekedar bentuk ajakan ataupun hal-hal lain yang bersifat seksual begitu. Ada banyak sekali pelecehan seksual dalam kategori tertentu begitu. Itu kalau dalam hukum kita ya, itu tidak baku bahwasanya pelecehan seksual itu hanya itu gitu, tidak. Oke, untuk mengetahui bagaimana pelecehan seksual dalam hukum Islam itu, kalau kita pelajari lebih detail, bahwasannya hukum Islam ini sangat mengatur detail banget. Adapun tujuannya, hukumannya, dan lain sebagainya sampai ke akar-akarnya ini tidak akan cukup hanya dengan waktu 1,5 jam begitu. Tidak akan cukup. Dikarenakan ini adalah bidang saya dalam hukum pidana dan hukum Islam, jadi secara tidak langsung saya kasih gambaran secara fleksibel ataupun umumnya.
pelecehan seksual dalam pandangan Islam itu bagaimana. Dan begini, ada banyak sekali riwayat, ada banyak sekali keunggulan dalam hukum Islam ini begitu. Apa saja begitu? Yang pertama itu, dalam hukum Islam itu memberikan kesempatan agar dia bisa bertobat kembali. Tidak langsung dihukum, ataupun memberikan kesempatan bagaimana dia agar tidak mengulangi kembali apa yang telah dilakukannya. Itu dalam hukum Islam. Dan ada juga hukuman yang sangat dari yang terendah sampai ke yang tersulit ataupun ke yang terberat begitu. Manusia tidak lepas dari unsur nafsu karena dengan adanya unsur tersebut manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tapi kalau misalkan seseorang itu berbuat tidak senonoh pada seseorang hal tertentu bisa dikatakan sebagai itu kejahatan. Ataupun ada seseorang yang bagaimana ya? Seorang itu tingkat seksnya tinggi. Dia itu tidak bisa menahan apabila dia sudah berbuat begitu. Ada itu. Tapi itu orang yang jarang banget begitu. Tapi kadang orang yang hiperseks atau dikatakannya hiperseks lah begitu. Kadang dia itu harus kita hindari ataupun harus bisa kita jaga, malahan bisa kita lindungi. Kenapa? Seorang yang kebutuhan seksnya tinggi itu bisa jadi masuk ke dalam kategori ekstra. Kategori ekstra apa? Kategori ekstra dalam kebutuhan seksualnya begitu. Tapi dalam kehidupan yang lain dia itu baik-baik saja begitu. Ada yang begitu. Dan ada juga seseorang itu dalam kebutuhan seksualnya itu sangat biasa-biasa saja, tidak hiperseks lah, kebalikannya begitu ada. Ada juga seseorang itu yang kebutuhan seksnya itu biasa saja begitu, seperlunya ada itu. Nah itu tergantung kita bagaimana tata cara ataupun cara memilah dan memilihnya dalam pergaulan kita ataupun pasangan kita ke depannya begitu. Kemudian dalam hukum Islam itu tidak melarang bahwasannya nafsu harus dimusnahkan, tidak. Kenapa? Manusia itu diciptakan dengan satu kelebihan, adanya hawa nafsu dan bisa berpikir. Begitu. Dengan kata lain, manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu. Karena apa? Karena dengan adanya unsur tersebut, manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Apapun itu, hakikat manusia adalah memperpanjang ataupun melanjutkan keturunan. Begitu. Kalaupun misalkan kebutuhan seksual yang secara berlebihan itu tidak wajar lah kalau kita sebagai manusia normal. Tapi kita tidak menafikan bahwasannya seseorang yang kebutuhan hiperseksnya tinggi itu tidak kita batasi, yaitu balik lagi ke masing-masingnya, gitu, ke masing-masing pribadinya, bagaimana kebutuhan ataupun kebutuhan masalah seksualnya bisa terpenuhi. Itu yang terpenting di dalam kalau kita mengamati seseorang yang lebih ataupun seseorang yang kebutuhan seksnya sangat tinggi. Kemudian begini, dalam hukum Islam itu, aktivitas seksual di luar jalur yang ditentukan. Misal begini, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka. Maka hubungan seksual tersebut disebut zina. Itu kalau misalkan tidak ada ikatan ataupun suka sama suka ataupun bisa dikatakan hilaf. Itu bisa dinamakan zina. Kemudian begini, kita lihat surah Al-Isra ayat 32. Kita surat itu
kita kasih contoh hukum ataupun ayat Al-Qur'annya dalam Quran surah Al-Isra ayat 37. Apa artinya? Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk begitu. Bila ayat ini dipahami sama kita semua, bahwasannya bisa dipahami dan diaplikasikan begitu. Maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan kepada perbuatan zina itu, kita bisa memahami lebih jauh bahwasanya hal itu tidak baik untuk kita begitu. Kalau seorang muslim paham akan ayat ini, sudah jelas dunia ini akan tentram begitu. Tapi kita tidak menafikan bahwasanya umat beragama di dunia ini sangatlah banyak begitu. Bukan hanya agama Islam, banyak sekali agama-agama yang malahan melebihi batasan kewajaran dari Islam. Uniknya ataupun hebatnya Islam itu mengatur setiap perbuatan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Kemudian begini, secara pelecehan seksual ini merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu, ajaran agama Islam ini telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian, dan memandang seseorang dalam berinteraksi ataupun bergaul. Kadang begini, pelecehan seksual itu timbul akibat lawan jenis kita mengenakan pakaian yang bisa menarik perhatian. Ada juga pelecehan seksual itu timbul karena adanya kesempatan. Bagaimana kejahatan itu bisa dilakukan. Nah, begini Bu, kejahatan seksual ini menimpanya bukan hanya kepada wanita, tapi menimpanya juga bisa kepada seorang laki-laki pun bisa begitu, menimpa pelecehan seksual ini begitu. Kalau bisa lebih diperjelas dalam hukum pidana itu ada, kalaupun dalam istilah kebiasaan itu biasanya kalaupun itu ada yang hubungannya, kalau hubungan yang wajar itu pasti antara perempuan dan laki-laki. Kalaupun ada hubungan misalkan perempuan dan perempuan itu dikatakan beda lagi bahasanya begitu. Dan begini, kalau kita lebih detail dalam masalah hukum Islam ini, pada dasarnya intinya pelecehan seksual itu tidak akan terjadi apabila tidak adanya kesempatan dan kita sebagai makhluk bisa berhati-hati. Berhati-hati dalam bergaul, dalam memakai pakaian, kemudian tata cara kita mengikuti pergaulan, dan masih banyak lagi begitu. Itu cara menghindari kejahatan ataupun pelecehan seksual begitu. Dan gini, pelecehan seksual itu merupakan masalah dalam masyarakat. Untuk itu, ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat ataupun kebiasaan kita begitu. Dengan demikian, pelecehan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah. Karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Intinya, orang yang tahu tata krama, orang yang tahu akan pergaulan pasti sudah aman tentram dirinya, akan terjauh dari sifat ataupun kejahatan ini.
Kemudian dalam hukum Islam itu, kalau kita bahas lebih detail, itu ada yang dinamakan jarimah. Ada kata yang dinamakan jarimah. Jarimah itu kalau dalam bahasa hukum kita itu perbuatan pidana. Itu namanya. Kalau kita lihat dalam pasal-pasal KUHP ataupun kitab undang-undang hukum pidana yang biasa kita baca ataupun yang berlaku dalam kehidupan kita itu hanya mengatur sebagian begitu. Beda sama aturan Islam. Nah, ada juga yang dinamakan begini. Dalam hukum Islam itu ada yang dinamakan kompilasi hukum Islam. Apa namanya kompilasi hukum Islam itu? Aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana aturan Islam itu dihimpun. Misal, hukum waris, hukum wakaf, hukum hibah, hukum pembagian waris, dan masih banyak lagi begitu. Itu dalam kompilasi hukum Islam begitu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan kitab undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia ini sangatlah beda jauh begitu. Meskipun aturan-aturan hukum itu sebagian menghimpun, tapi beda halnya dengan aturan hukum Islam. Aturan hukum Islam itu menghimpun sampai ke titik-titik akarnya. Misal sampai ke apa yang diperbuat, apa buktinya, harus ada saksi sekian. Misal, harus ada 2 saksi yang bisa dipercaya, ataupun dalam kitab undang hukum kita itu bisa dikenai ataupun sudah cakap hukum begitu. Itu dalam aturan hukum kita begitu. Nah, adapun hukuman seseorang yang melakukan pelecehan ini dalam kitab undang hukum pidana ini, kalau kita lihat pasal demi pasalnya itu banyak sekali, dari pasal 281 sampai pasal 299. Oke, kita bedah satu-satu. Kita lihat dari pasal 281, biasanya ini pasal ini awalannya ini kalau disebutkan itu pasti hukumannya sangat ringan begitu. Tidak akan jauh beda dari misalkan dari kalimat pembuka. Pasti kata-katanya sangat ringan. Begitupun dalam pasal-pasal kalau kita rilis ataupun kalau kita bedah begitu. Pasal-pasal yang berlaku di Indonesia ini sangat kadang tidak relevan begitu. Tidak relevan dengan kehidupan yang ada. Misal begini. Oke, seseorang yang melakukan pelanggaran kesusilaan, misal pornografi dan porno aksi, kemudian perkosaan, zina, dan perbuatan cabul, dalam pasal ini kalau kita melihat ke KUHP ini akan dikenakan ataupun bisa dikenakan ke dalam pasal 281. Hukumannya itu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Atau pidana denda paling banyak 400 juta rupiah ataupun 4.500 rupiah begitu. Itu relatif ya. Denda paling banyaknya itu 4.500 rupiah. Nah, apa yang saya katakan tadi, di kitab undang hukum pidana ini, denda yang disebutkan itu hanya kecil gitu. Tidak melihat kepada bagaimana kerugian yang ditimpa oleh korban, dan masih banyak lagi. Sedangkan kalau kita lihat dalam pasal ini, hukumannya itu denda paling banyak
Rp1.500 itu untuk apa gitu? Itu hanya untuk cukup buat parkir gitu kalau istilah sepelenya gitu. Tidak melihat kepada aturan-aturan yang ada begitu. Nah, kalaupun kemudian begini, dalam pasal ini barang siapa dengan sengaja di muka umum melanggar kesusilaan. Kemudian barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan, maka dia berhak dijatuhi ataupun dituntut dengan pasal tersebut begitu. Oke, kita lihat lagi ke dalam pasal 282. Begini bunyinya. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempel di muka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan begitu. Itu dalam pasal 282. Apa ancamannya? Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak ataupun paling tinggi hanya 4.500 begitu. Itu dalam kitab undang hukum pidana kita gitu. Kemudian begini, kalau kita melihat kasus yang terjadi, kita itu misal ada seseorang yang menjadi korban. Seseorang yang menjadi korban itu pasti butuh pengacara untuk bagaimana kasusnya bisa dibereskan, bisa kasusnya sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan dia harus dipenjara, saya harus diganti rugi dengan sekian ratus juta, itu bisa begitu. Itu adanya dalam tuntutan. Tugas tuntutan itu ataupun tugas seseorang yang menuntut itu adalah seorang jaksa begitu. Nah, misal begini, kalau kita mempunyai pengacara, kemudian kita melihat aturan hukum bahwasannya denda paling tinggi itu hanya 4.500 begitu. Tidak. Gini, dalam bahasa hukumnya, kalau kita amit-amit ya, semoga kita dijauhkan begitu. Misalkan begini, ada seseorang yang mengalami pelecehan seksual ataupun kejahatan seksual, dia itu bisa menuntut ganti rugi. Berapa ganti rugi yang dipatok itu ganti rugi yang diinginkan ya sesuai dengan yang diharapkan begitu berapa. Misal seseorang ingin minta ganti rugi sekian miliar, itu berhak gitu. Berhak diucapkan ataupun berhak dituntut ataupun berhak diucapkan oleh sang penuntut ataupun jaksa dalam hal ini begitu. Itu tidak apa-apa begitu. Kalau kita melihat ke aturan hukum pidana kita atau KUH pidana itu sangat ringan, denda yang paling tinggi dikasihkan itu hanya 4.500 itu buat apa begitu. Tapi kalau kita bawa bahasannya ke dalam ganti rugi itu nominalnya itu tidak terbatas. Jadi berapa ganti rugi yang mau kita minta itu berapapun kita sebut aja begitu. Selebihnya biarkan hakim yang memutuskan dan mengabulkan begitu. Itu dalam hal ganti kerugian lah kalau dalam pasal tertentu begitu. Kemudian bagaimana dengan kejahatan yang ada di sekitar kita? Kalau kita ingin lebih kehati-hatian sebagai misalkan begini, yang paling rawan kejahatan seksual itu adalah pastinya itu adalah perempuan. Karena apa? Setiap lekuk tubuh perempuan itu adalah aurat begitu. Pasti kita semua juga setuju lah bahwasannya aurat perempuan itu seluruh badannya, kalaupun dalam bahasa kita itu seluruh badan begitu. Bulu badanin. Itu pasti jadi aurat dalam wanita itu. Beda aurat sama aurat laki-laki begitu. Aurat laki-laki itu dari pusar sampai
Kalau istilahnya sampai pertengahan kaki begitulah. Tuh. Kalau laki-laki itu hanya segitu, begitu tidak. Kemudian begini, kalau melihat kehidupan yang terjadi, seseorang itu melakukan kejahatan pelecehan seksual itu karena adanya bisa jadi faktor bahwasannya itu dia belum bisa menyalurkannya. Itu bisa jadi. Kemudian dia disalurkan dengan melalui hal yang tidak baik. Dengan apa ya? Dengan kejahatan itu begitu. Itu dalam pandangan hukum Islam. Kalau kita bedah pasti banyak lah. Tapi secara tidak langsung yang singkat-singkatnya saja kita bahas bersama-sama dan kita diskusikan. Kemudian begini, ada bahwasannya suatu perbandingan hukum. Apa perbandingan hukum itu? Oke, kita lihat sebagai apa ataupun kita kembalikan hanya sebagai dalam titik contoh judul lah. Kalau kita mendalami perbandingan ilmu hukum ataupun perbandingan suatu perbandingan itu banyak sekali, bisa di ilmu, di keilmuan ataupun dalam hal pekerjaan itu bisa ada perbandingan hukumnya begitu. Oke, kalau kita balik lagi ke dalam judul, perbandingan hukum Islam dan perbandingan KUHP ataupun Kitab Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia ini, kita teliti satu persatu. Kemudian begini, sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual dalam hukum Islam itu bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain ataupun masyarakat, bahkan pribadinya sudah pasti mengalami kerugian dalam pelecehan seksual itu. Kemudian begini, bisa bagi dirinya, bisa bagi masyarakat, bisa bagi orang lain, bisa bagi anggota badan maupun jiwa, harta, benda, perasaan, keamanan, dan lain-lain gitu, yang dapat dikatakan sebagai perbuatan. Sesuai tadi yang saya katakan itu ya pasti itu. Kemudian dalam hukum Islam itu tujuan pokok dari penjatuhan hukuman ialah pencegahan. Tuh. Jadi dalam Islam itu tidak langsung dihukum. Yang pertama itu ada hukuman ringan, kemudian yang kedua itu ada hukuman yang berat, kemudian yang ketiga itu ada hukuman yang lebih berat, begitu. Oke, kita bahas satu persatu nih. Dalam hukum Islam itu penjatuhan pidana ataupun penjatuhan hukuman itu ada yang dikenal dengan pencegahan atau yang dinamakan dengan ar-ra'du wa jazru. Begitu. Itu namanya pencegahan. Ar-ra'du wa jazru artinya adalah pencegahan. Kemudian ada yang bersifat hukuman itu pengajaran serta pendidikan. Al-islah wa tahzid. Kemudian begini, ada arti dalam mencegah. Mencegah ataupun pencegahan itu ialah mencegah diri si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah diri orang lain dari perbuatan hal tersebut. Begitu. Itu dalam arti pencegahan. Nah, begini. Ditinjau dari segi perbuatan, tindak pidana, kalau dalam hukum Islam itu tindak pidana itu dinamakan dengan jarimah. Gitu. Beda dengan hukum pidana ya tetap tindak pidana ataupun tindakan pelaku itu ya disebut tindakan itu. Kalaupun ada salah satu yang lain itu dalam hukum Islam itu dinamakan dengan jarimah. Dibedakan menjadi beberapa tindak pidana. Yang pertama ada jarimah hudud, kemudian yang kedua ada jarimah kisos dan diyat, dan yang ketiga ada jarimah ta'zir. Oke, kita sedikit membahas tentang hukum Islam. Ada yang dinamakan dengan hukuman hudud.
Apa itu hukuman hudud? Begini, hukuman hudud itu adalah hukuman yang diancam dengan had. Had itu adalah, kalau kita tasrif, ada yahudu hudan wa mahadan pawahadun wa dakama hudun hadud had la tahad hudun hadun, begitu. Pasti banyak lagi lah kalau dalam kitab kuningnya. Jadi hukuman hudud itu hukuman yang diancam dengan had dan lebih ditentukan oleh syara. Apa syara itu? Hukum Islam, sudah pasti begitu. Kemudian ada hukuman yang dinamakan dengan jarimah kisos diat. Kisos dapat diartikan sebagai pembalasan setimpal dengan perbuatannya. Kemudian kisos merupakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Kemudian begini, kalau diat itu biasanya diberikan kepada seseorang dengan ganti harta. Kalau kita istilahkan itu adanya ganti rugi. Kalau dalam hukum Islam itu namanya diat. Diat itu adalah ganti rugi ataupun istilah nama yang digunakan dalam hukum Islam. Begitu itu kalau kita mau menggunakan hukuman itu udah pasti di Indonesia sudah ada, tapi beda istilah ataupun beda nama begitu. Kalau di dalam hukum pidana itu biasanya disebutkan ganti kerugian. Itu dalam hukum pidana. Kalau dalam hukum Islam itu ada jarimah diat, artinya ganti rugi dengan harta kekayaan ataupun harta begitu. Nah, kemudian ada juga hukuman takzir. Apa itu hukuman takzir? Pidana di luar had dan kisos atau diat. Dan hukuman itu dilaksanakan oleh penguasa dalam negara, begitu. Begitu. Nah, hukuman takzir itu biasanya langsung oleh qadhi kalau dalam Islam itu, atau dalam kita itu hanya hakim begitu. Kita sebutkan itu begitu. Dan begini, hukum Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia agar dengan aturan-aturan tersebut ketentraman kehidupan seseorang itu berjalan dengan baik begitu. Dan masih banyak lagi. Kemudian dalam hukum Islam itu pelecehan seksual itu dikenai dengan 3 hukuman, yaitu tadi. Yang pertama jarimah hudud, yang kedua jarimah kisos dan diat, yang ketiga itu adalah jarimah takzir. Sudah jelas. Tadi had itu adalah ataupun hukuman hudud itu ditentukan oleh aturan yang sudah pasti. Misalkan begini, hukuman hudud itu, misalkan dalam Al-Quran bahwasannya dia itu bisa dikebiri, bisa dihukum pancung, bahkan langsung bisa dihukum mati, begitu. Itu aturan yang sudah pastinya begitu. Itu dalam hukum Islam begitu. Mungkin dalam webinar kita kali ini tidak banyak sekali yang akan kita bahas, tapi secara tidak langsung kita mendapatkan suatu gambaran bagaimana seseorang yang melakukan kejahatan seksual itu dihukum yang sebagaimana mestinya. Dan kita misal begini, kita sebagai makhluk sosial bisa berhati-hati, bisa memilih dalam bergaul, bisa juga tata cara kita berpakaian itu bisa kita lebih perhatikan lebih baik lagi agar kejahatan itu tidak timbul gitu, tidak ada di luar hal yang kita tidak inginkan begitu. Mungkin dari pembahasan saya ataupun keilmuan yang bisa saya kasih tidak akan banyak, dan nanti akan saya kasihkan apa-apa yang menjadi rangkumannya sebagai bahan keilmuan kita ke depannya. Kemudian
siapapun dalam webinar kita kali ini pasti akan menambah suatu relasi, hubungan, keluargaan, dan masih banyak lagi. Saya harapkan nanti hasil dari webinar ini bisa mencetak generasi-generasi yang bisa mengajak teman-temannya, sahabat-sahabatnya bisa menyalurkan kembali keilmuannya begitu. Apa-apa yang kita dapatkan bisa kita salurkan kembali kepada seseorang yang kita sayangi. Kemudian daripada itu, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita ngobrolnya luar biasa banget tentang seluruh materi tentang kekerasan seksual ini. Oke, untuk saat ini teman-teman kita buka sesi diskusinya. Silakan teman-teman kalau nggak ada yang ingin ditanyakan boleh on cam dan juga di open mic aja. Enggak, ada yang mau ditanyakan? Untuk pertanyaan bisa diketik di pesan begitu. Di kolom chat Ataupun ada misalnya ada curhatan tertentu yang hadir di webinar ini, saya tuh mendapatkan masalah begini, bagaimana caranya begitu. Silakan. boleh ya, ada yang ditanyakan boleh diketik atau sambil di on cam juga ya. Ini stop sharing. This. Yuk, yang tidak ada yang ditanyakan silakan. Iya. Kaki nanti itu PPT-nya ataupun kesimpulannya bisa di-share ya sama teman-teman. Siap, Kak. Insya Allah, siap. Ada pertanyaan juga deh, Kang. Kalau misalkan tidak ada yang dicurhatkan ataupun tidak ada yang diceritakan dari yang hadir di webinar ini, barangkali moderator ataupun sahabat karibnya yang ada di pinggirnya bisa memberikan pertanyaan tersendiri begitu, hal-hal yang dialami ataupun apa. Beberapa pertanyaan. Memang kekerasan seksual ini tidak terjadi oleh perempuan saja. Memang ini terjadi laki-laki. Jadi bahkan ada kasus juga laki-laki menjadi target seksual gitu. Namun berbeda pertanyaannya, Kang. Kan tadi sempat juga ya gitu kan, ada oknum polisi yang melakukan pemerkosaan tapi dia itu dihukumnya itu secara apa ya, secara rendah gitu, hukuman yang sangat rendah, sekitar beberapa bulan uang dia diambil dan dimasukkan dalam penjara gitu. Itu jadi secara formalnya atau secara hukum harusnya ini kurang pas ini gimana ini, apalagi dia seorang penegak hukum gitu melakukan suatu kesalahan.
Teks izin bertanya. Ya. Jadi masalah penegak hukum begitu. Begini ya, kalau pandangan saya, bahkan penegak hukum sekalipun itu yang kita percaya bahwasannya dia itu bisa malah dia itu melakukan hal tersebut begitu. Itu jauh dari harapan yang kita inginkan begitu. Itu manusiawi, bisa dikatakan itu manusiawi, ataupun ya kalau kita lihat penegak hukum itu dekat dengan banyak kesempatan. Tapi unsur yang sangat tinggi itu penegak hukum itu hukumannya itu berkali-kali lipat begitu dari orang biasa. Misalkan seseorang melakukan kejahatan seksual, dia itu jabatannya hanya misalkan orang-orang biasa, kalau kita katakan itu pasti tata caranya itu ada yang dinamakan begini. Ada istilah itu hukum itu tajam ke atas, tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ada yang mengatakan begitu. Ada pula yang mengatakan hukum itu ada hanya berlaku bagi orang-orang yang beruang ada. Ada juga yang berlaku hukum itu harus adil, harus sama di pihak manapun, tidak boleh memihak kepada siapapun, itu harus. Itu tujuan pasti hukum begitu. Kemudian begini, penegak hukum itu hukumannya itu sangatlah double begitu kalau kita lihat ya. Karena apa? Penegak hukum itu sebelum dihukum itu harus melewati misalkan sidang kode etik begitu. Misalkan kalau misalkan yang melakukan kejahatannya itu adalah seorang polisi. Seorang polisi sudah pasti di bawah naungan Kapolri. Ada di mana misalkan struktur ataupun alur bagaimana untuk perekrutan sampai kenaikan jabatannya tersendiri itu ada wadahnya tersendiri. Bahkan tatkala dia mau dilengserkan ataupun langsung bawa dalam kasarnya, dia itu langsung dipecat, kadang dipecatnya tidak hormat ataupun secara baik-baik, itu tergantung dirinya. Itu ribetnya jadi jadi seorang pegawai pemerintah itu sudah pasti ada hal-hal tertentu yang harus bisa dilewati. Misalkan ketika Polri ataupun seorang anggota Polri melakukan kejahatan seksual. Yang pertama, dia langsung didakwa. Tapi sebelum dia dijatuhi hukuman itu, dia harus melewati sidang istimewa. Ada istilah kata sidang istimewa dalam Kapolri itu. Sidang istimewanya itu dia itu dihukum khusus di instansi Polri-nya saja begitu. Misalkan langsung dipecat secara tidak hormat karena perilakunya. Ada juga yang jabatannya diturunkan, ada juga yang langsung dipecat tidak hormat begitu. Ya sudah saja gitu, langsung beres gitu. Itu kadang seorang yang mengalami ataupun penegak hukum itu yaitu pasti sudah pasti dekat dengan kesempatan begitu. Bukan hanya seorang penegak hukum, kita pun kita pribadilah, kita itu tidak bisa menafikan begitu. Begitu ada kesempatan pasti kalau kita tidak bisa menahan nafsu, sudah pasti kita juga kalaupun kita tergiur pasti akan mengalami hal itu. Jadi naudzubillah gitu loh. Tapi semoga kita semua yang hadir di dalam webinar ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Kemudian untuk instansi ataupun penegak hukum,
itu kadang risikonya tidak bisa dipercaya kembali. Tatkala seorang penegak hukum bisa dipercayai untuk melindungi korban, ini malah menjadikan korban sebagai pelampiasan, ataupun dia juga ada kesempatan tapi dia malah melakukan begitu. Itu hal yang sudah di luar kewajiban dia, maka hukumannya pun pasti sangat berat dan sudah pasti nama instansi tersebut bisa tercoreng, ataupun ya masyarakat tidak perlulah ada kamu jadi aparat begini begitu, dan masih banyak lagi begitu, pasti ada banyak tanggapan sekali begitu. Mungkin itu pandangan saya, Kang Aki. Mungkin kita nanti ke depannya kalau ada waktu bisa bertemu kembali untuk bisa mendiskusikan hal-hal tersebut. Pertanyaan Kang dari Hilman Hidayat. Boleh Kang Hilman Hidayat di on mic saja sama di on cam kan kalau bisa. Oh, ada yang bertanya kembali. Dari Kang Hilman Hidayat. Ya, coba gimana? Dari Kang Yadi yang Apen, boleh. Oh Enggak. iya, mangga Kang Yadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bang Eki sebagai moderator dan pemateri kita malam ini Bang Ais Surasa. Ya, ada ini sih sebetulnya pertanyaan yang masih janggal gitu ya di kepala saya sebetulnya untuk masalah hukum di Indonesia. Ya, salah satunya mungkin tentang kekerasan seksual. Pertama, kita melihat di sini hukum di Indonesia itu, maaf, bukan hukum Islam ya. Karena hukum Islam kan kisos gitu. Dalam Islam, hukum kisos itu ya bisa dikatakan kalau udah di kisos, ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa tidak ada urusan lagi di dunia karena sudah tidak ada urusan lagi, maaf, di akhirat karena sudah di dunia gitu. Nah, melihat hukum di Indonesia, apakah sudah memenuhi sesuai prosedur Islam gitu? Karena kan hanya di penjara misalkan. Nah, apakah itu sudah memenuhi, sudah mencukupi, dan ya cukuplah gitu, tidak ada urusan lagi di akhirat. Dan jika ini berarti 2 kali dihukum dong. Ya di dunia, ya gitu, di akhirat juga ya. Itu pertama ya. Yang kedua, tadi dijelaskan oleh Pak Ais bahwa salah satu tindak kejahatan tuh, penyebab tindak kejahatan tuh karena ada hasrat yang tidak tersalurkan. Dalam Islam tuh salah satu untuk menahannya gitu ya, memendamnya, mungkin melemahkannya, bukan menghilangkan ya. Kalau menghilangkan tidak ada nafsu lagi. Ya, salah satu untuk melemahkannya yaitu dengan cara berpuasa gitu, itu dalam Islam. Nah, punten ini untuk yang non muslim ya, karena kita juga demokrasi gitu. Terus kita bukan hanya ya muslim saja ya, karena non muslim, karena kita berbineka. Gimana nih yang non muslim? Mama. Kemarin atau budak-budak mah nggak bisa berpuasa gitu. Nah, gimana nih cara untuk melemahkannya gitu? Karena nggak mungkin juga, karena sekalipun non muslim tetap gitu melakukan hal-hal seperti itu adalah dosa gitu dalam kitab-kitabnya. Itu sih pertanyaan dari saya, Bung Ais. Mudah-mudahan ya bisa dijawab. Oke. Terima kasih Kang Yadi. Langsung dijawab aja Kang Ais. Mau langsung dijawab saja. Keren nih pertanyaan. Begini ya. Kalau secara jujur gitu ya, saya sebagai praktisi hukum, bahwasannya hukum di Indonesia ini jauh dari kata sempurna. Karena apa? Indonesia ini bisa dikenal dengan banyaknya undang-undang. Bahkan, kenapa? Bahkan ada negara yang menjuluki
bahwasannya Indonesia itu adalah negara yang paling banyak undang-undang. Nah, kita sebagai penduduk warga negara Indonesia yang baik, yang ber-NKRI, kalau kita lanjut ke kebangsaan begini. Kita sebagai generasi penerus, tugas kita untuk bisa mewadahi, membenarkan sebagai generasi penerus bagaimana nih hukum yang baik. Tapi itu pasti tugas yang sangat berat begitulah untuk kita sebagai generasi penerus hukum. Karena apa? Indonesia merdeka hanya baru beberapa puluh tahun begitu. Sedangkan negara yang sudah maju itu negara yang sudah ratusan tahun gitu. Beda jauh dengan negara kita. Tapi tidak ada salahnya dan tidak jadi kita pesimis, bahkan kita harus optimis bahwasannya kita itu bisa apa? Bisa negara kita ini menjadi lebih baik dari segi aturan, dari penegakan hukum dan lain masih banyak lainnya. Itu tugas kita begitu. Dan begini, tadi dikatakan yang pertama itu apabila dihukum tidak ada urusan kembali begitu. Nah, bahwasannya kata-kata itu terucap dari kata manusia saja begitu. Terlepas kita mau percaya ataupun tidak, yaitu secara tidak langsung kalau kita di dunia itu sudah pasti dia itu dihukum, oke. Dengan kalau di Islam tuh begini, ada yang dinamakan hari akhir. Kalaupun kita sebagai orang Islam pasti sudah mengenal adanya rukun iman, rukun Islam gitu. Adanya, nah ini bisa dikatakan dengan kita percaya kepada hari akhir. Nah, hari akhir itu adalah hari yang sangat tidak bisa kita tebak. Kapan hari akhir itu akan terjadi, hari akhir itu akan sebenarnya ada, masih ada teman-temannya. Ataupun hari akhir itu ada atau tidak begitu. Tapi secara tidak langsung, hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan itu pada dasarnya itu adalah bahwasannya kalau kita di dunia itu dia itu sudah dihukum, ya sudah. Hukumannya mau apapun, ya sudah jelas, kita sudah mengetahui begitu. Bahkan begini, dalam peradilan pidana ataupun sidang pidana khusus untuk pelecehan ataupun kejahatan seksual, tidak boleh ada seseorang yang menyaksikan dalam persidangan itu, begitu. Kenapa? Kadang begini, ada sidang yang bersifat tertutup, ada juga sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Begitu. Keluar aja langsung, gitu kan. Tapi kata Omul, biarin aja dulu, biar aja kita begitu. Itu kenapa kejahatan seksual itu adalah salah satu sidang yang tertutup. Karena apa? Sidang kejahatan ataupun pelecehan seksual ini menyangkut kepada hak pribadinya, begitu. Jadi langsung ke pribadinya. Kalau ada yang menonton sudah pasti mulut kanan kiri ataupun yang mulut yang menyaksikan sudah pasti anggapannya lah sudah pastilah tidak baik. Dia tuh terkena ini, terkena itu pasti sudah baik. Sudah tidak baik lah begitu. Makanya di peradilan pidana itu kebanyakan kejahatan ataupun peradilan pidana khusus untuk kejahatan ataupun pelecehan seksual sidangnya itu tertutup. Hanya ada jaksa, pengacara, hakim, terdakwa, korban, dan keluarga korban saja begitu. Tidak ada yang lain begitu. Gitu. Itu untuk jawaban yang pertama. Kemudian begini. Untuk di negara kita itu banyak sekali agama menganut agama Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, dan lain-lain banyaklah begitu. Begini. Saya mempunyai teman orang non-Kristen atau bukan. Saya mempunyai teman ataupun sahabat
orang non-muslim. Begitu. Orang non-muslim itu biasanya kadang mereka itu ada keinginan untuk mempelajari agama Islam dan mereka terapkan di kehidupan mereka sendiri, begitu. Jauh melebihi orang-orang yang beragama Islam, gitu. Ada juga yang begitu. Kemudian begini, dalam agama Islam itu untuk mereda nafsu, jalan yang pertama itu sudah pasti dengan jalan berpuasa. Nah, bagaimana orang selain Islam itu bisa menahan hawa nafsu? Kan tidak mungkin berpuasa. Begitu. Kadang begini, ada orang selain yang beragama Islam itu biasanya mereka itu untuk meredakan hawa nafsu itu mereka itu bisa dengan yang pertama bisa mengasingkan diri. Mengasingkan diri itu bukan ke tempat ramai, begitu, bukan, tapi mengasingkan diri ke tempat yang bisa bersahabat dengan dirinya. Misal, mengasingkan diri ke hutan, mengasingkan diri ke pegunungan, dan ada lagi begitu hal-hal tertentu. Misal ada juga mengasingkan diri di gua, ada untuk bisa menahan hawa nafsu ataupun bisa bersahabat dengan dirinya. Ada juga yang seseorang itu yang selain beragama Islam itu biasanya untuk meredakan nafsunya itu biasanya dia itu datang ke pemuka agama tertentu. Kalaupun misalkan, mohon maaf ya kalau saya salah, tolong diluruskan. Misalkan orang Kristen itu, misal begini, seseorang yang ingin meredakan nafsunya, kadang itu datang ke pemuka agama, dia itu meminta petunjuk, meminta bimbingan bagaimana dia bisa mengontrol hawa nafsunya dengan baik. Begitu. Itu cara yang pertama. Kemudian begini, kita harus mengetahui kebiasaan orang selain orang Islam itu ada banyak sekali. Orang Islam itu minum setitik ataupun setetes khamr itu tidak boleh, diharamkan. Tapi di luar agama Islam itu meminum khamr itu sudah hal biasa, begitu. Alasannya apa? Untuk bisa menghangatkan dirinya, untuk bisa agar dia stabil pikirannya, dan masih banyak lagi alasan-alasan untuk di luar agama Islam yang di agama Islam itu tidak bisa kita terima. Nah, di negara kita sebagai negara demokrasi ya kita ya bagiku agamaku, bagimu agamamu, begitu. Ya kita tidak perlu ambil pusing, begitu. Ya secara langsung kita bisa saling menghormati, saling menghargai begitu satu sama lain agar hubungan kita ini tidak ada kerenggangan ataupun kerusakan, begitu. Mungkin begitu jawaban simpel dan singkatnya, bisa diperdalam kembali nanti lah, secara tidak langsung begitu. Oke, gimana? Ada lagi nih yang mau bertanya? Kang Eki. Izin bertanya, Pak dosen. Oh ya, siap. Mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yanuar Ramadan, asal dari Kota Tasikmalaya. Begini, mengenai konteks kekerasan seks menurut hukum Islam dan hukum dunia mungkin ya lebih tepatnya. Kan tadi cara mengatasinya itu dari sahabat Yadi bisa dengan berpuasa atau hal lain sebagainya. Begini, dalam konteks Islam, cara mengatasinya itu kan bisa menikah, dalam konteks bisa menikah itu sudah balik. Nah, tapi kan dalam aturan Indonesia ini harus 17 tahun, sedangkan kan balik itu bisa umur ke-13 tahun, 14 tahun, ataupun 15 tahun itu justru juga sudah akil balik. Berarti secara Islam itu sudah bisa sah menikah. Tapi kan kalau secara aturan hukum Indonesia itu kan kontradiksi, itu bagaimana cara mengatasinya. Lalu mengenai kekerasan seksual, terus kebebasan seksual,
dan lain sebagainya, mungkin dalam Islam itu akan terjadi, memang pasti terjadi di akhir zaman ini. Cuma mungkin teman-teman yang ada di sini, insya Allah dikaruniai lindungannya, tidak akan melakukan hal-hal yang seperti tersebut. Ya mungkin garis besarnya itu pertanyaan saya yang pertama itu, Pak dosen. Ya, terima kasih. Gimana? Karena ini kita menginjak ke sesi di akhir, jadi boleh sekaligus untuk waktu dan tempat dipersilakan. Kedengaran nggak? Ada. Nah, gitu jelas gitu, nggak gitu bicaranya. Ya, jadi pertanyaannya itu, kan kalau dalam aturan Islam itu untuk mencegah terjadinya seks bebas adalah menikah. Sedangkan kan menikah itu kalau menurut Islam harus sudah akil balik. Berarti kalau akil balik umur 13, 14, ataupun 15 itu sudah sah untuk menikah. Tapi pada konteks hukum Indonesia ini, aturan menikah itu harus umur 17 tahun. Nah, bagaimana dengan hal tersebut? Kalau kita cegah sudah akil balik, sudah mampu untuk menikah, terus kita tidak bisa karena aturan Indonesia kan ini kontradiksi, akan menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu bagaimana pendapat Bapak dosen AIS itu, Bapak Sekum PW itu. Terima kasih. Siap. Makasih begini ya. Dalam Islam itu kalau misalkan jodohnya sudah ada, ya langsung segera dinikah. Tapi kadang kita berbenturan dengan aturan yang ada di Indonesia. Gini, ada yang dinamakan dengan keringanan ataupun pembebanan keringanan kepada kedua belah pihak untuk bisa segera menikah. Bagaimana alurnya? Yang pertama itu, misalkan begini, ada seseorang yang berpasangan, tapi umurnya tidak cukup nih untuk menikah. Tapi dalam Islam itu sudah sewajar-wajar lah untuk menikah. Kadang itu biasanya terjadi di perkampungan ataupun jauh di perkotaan begitulah. Kadang juga ada sih yang terjadi nikahnya itu umurnya masih muda. Begitu. Begini. Dalam hukum Islam itu seseorang yang sudah ada jodohnya itu tidak boleh dicegah. Nah, kalaupun di aturan hukum kita itu ada istilah nama dengan meminta keringanan untuk bisa menikah segera, itu ada gitu. Dan kita harus bisa menempuhnya itu. Tapi hal itu yang paling berat itu adalah dari bagaimana persetujuan kedua orang tuanya. Apakah oke, setuju ataupun tidak begitu. Begitu, itu ada keringanan tertentu. Keringanannya di mana? Itu bisa diajukan ke pengadilan begitu. Itu sudah jelas lah, sudah tentu itu hal biasa begitu. Itu adanya langsung aja meminta keringanan ke pengadilan gitu untuk bisa dinikahkan dengan usia sekian tahun gitu. Itu ada. Jadi tidak menjadi halangan. Mungkin itu jawaban simpel dan singkatnya. Saya kembalikan ke moderator. Izin menambahkan boleh? Oh iya, siap. Alhamdulillah kita. Kalau masih ada waktu mungkin, kalau enggak mah tidak apa-apa. Kita di grup. Waktu alhamdulillah. Bangga gimana moderator? Di rumah ini saja kan nanti aku di invite. Waktunya udah jam 9 juga dan kita di akhir penghujung. Oh iya, baik, terima kasih.
kalau tidak diberi kesempatan. Saya Kesempatan ingin, kalau untuk Pak Moderator, dikarenakan ini adalah orang yang bisa saya percayakan lah. Saya meminta ke moderator untuk ngasih waktu 4 menit lah ke beliau untuk bisa menambahkan keilmuan begitu. Coba Pak Moderator dipersilahkan beliau untuk menambahkan sedikit saja. Mangga untuk yang mau menambahkan tadi siapa ya? Ini enggak ke Ini Kang Bilal namanya. Mangga ini kepercayaan saya nih. Mangga. Ya, boleh. Mangga silakan. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga mau menambahin gimana? Berbicara tadi ya menanggapi konteks kontradiksi persoalan hukum Islam dan hukum positif, saya tidak akan berbicara banyak, mungkin singkatnya, kalaupun untuk mencegah adanya terjadinya perzinahan, maka lebih didahulukan hukum agama terkait masalah kontradiksi izin, misalkan aturan menegaskan hukum positif bahwa orang yang menikah itu harus 17 tahun. Tapi di sana ada prosedur yang mana ada beberapa pernyataan dari kedua belah mempelai untuk melakukan sesi, misalkan tentang keilmuan tentang pernikahan. Kalau secara keilmuan pernikahan sudah terpenuhi, maka dibolehkan melakukan suatu pernikahan. Meskipun secara aturan harus 17 tahun. Kalaupun tidak 17 tahun, asal sudah memasuki keilmuan tentang pernikahan, maka dibolehkan untuk menikah. Jadi kita jangan kesimpulan karena menurut hukum negara begini, kita jadi mundur untuk melakukan suatu kebaikan, apalagi menyempurnakan setengah agama gitu kan. Maka alangkah baiknya tetap kalaupun ada pasangan yang ingin menikah terbatas oleh usia, bisa melakukan prosedur yang ada di KUA gitu kan. Itu aja mungkin singkatnya, karena mengingat waktu kita udah mepet gitu. Kasihan juga kepada peserta yang lain, audiens yang lain, mungkin sudah pada ngantuk mungkin gitu ya. Sekian saja, terima kasih. Mohon maaf bila mana kurang dalam pemaparan. Kita lanjut lagi sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa banget tambahan dari kami. Terima kasih. Oke, alhamdulillah kita sudah berada di dalam kegiatan ini. Izinkan saya menyampaikan sedikit. Dalam KUHP dan hukum Islam sangat jelas mempunyai persamaan mengenai sanksi pelaku. Ketentuan hukumnya baik dalam hukum Islam maupun dalam KUHP. Sedangkan perbedaannya sangat jelas. Islam merupakan hukum yang berisikan norma-norma yang berasal dari Allah sebagai syar'i. Dan dalam konsep ini Allah adalah mutlak dan pasti. Sesi dokumentasi. Oke, teman-teman di dulu kita aba-aba dari saya ya. Oke, on ya Ibu Angelin, Supriyatno, Ilham, Della, Maulana Trias, Bilal, Kang Bilal, Khalifah dan sebagainya. Siap? Oke, silakan
semuanya boleh di on cam kan, kita sesi dokumentasi ya. Nah, Masya Allah. Kan kelihatan nih ganteng-ganteng sama cantik-cantik. Oke. 2, 3. Oke. 1 lagi. Untuk yang sebelahnya belum. 1. Materinya kelihatan ini teh. Materinya mana, Faiz? Semua tangannya 4 gini tuh. Oh gini. Garing gitu ya. Oke, mantap. Ya Kak, materinya Karena mana? laki kewajiban itu 4 maksimalnya ya. Materinya nggak kelihatan ini teh. Oh itu ada. Ada. Ada foto lagi. Ya, 1, 2, 3. Nanti mah tentang hukum poligami ya. Boleh. Request. Boleh. Biar ada cenghar. Spesialis Pak Ais. Hukum keluarga jago. Biar ada cenghar kalau tentang poligami. Waduh. Biar cepat-cepat ya Pak Ais ya. Nah, siap. Insya Allah di sesi selanjutnya insya Allah ada. Terima kasih Pak dosen kesempatan berbagi ilmu. Oke. Nah, satu lagi ya. Kita yang telah mengikuti materi kita dalam kegiatan webinar kali ini. Ternuhun dan juga terima kasih juga kepada founder dari Rumah Ningis ini sendiri yang menyelenggarakan webinar kali ini. Terima kasih Kang Zia Ahmad Zakaria dan Oke. Terima kasih banyak kepada moderator dan juga kepada pemateri malam ini dan juga para peserta. Insya Allah untuk minggu depan kita akan bertemu kembali di agenda CHOS selanjutnya. Insya Allah kita akan membahas tentang pengenalan apa itu hipnosis dan hipnoterapi. Jadi tetap yang masih berada di dalam grup WhatsApp tetap stay dan insya Allah dapat belajar pembelajaran yang lebih keren lagi insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman masih stay ya di grup tersebut. Oke, terima kasih Eki. Terima kasih Pak Seo. Ya siap Pak dosen. Siap. Terima kasih. Tong hilap ngopi. Siap. Turun. Ya, mie ayam lah sama kau. Yuk. terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sadayana. Sampai jumpa kembali. See you. On mic. Nanti sertifikatnya jangan. Siap Pak dosen.